Keluaran 19 ayat 7, 8, dan 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab kita melihat Allah yang menekankan tentang transendensi. Transendensi Allah begitu sangat jelas, dan pada waktu kita merenungkan perikop ini atau bagian ini, transendensi Allah pun juga terlihat di dalam bagian ini. Transendensi Allah itu berarti bahwa ada satu gambaran perbedaan, ada satu gambaran betapa jauhnya dia dari makhluk atau ciptaannya. Kenapa? Karena kekudusan, karena keagungannya. Ketika orang melihat Tuhan sebagai Allah yang transenden itu, maka apa respon kita? Heran, kagum, hormat, dan ada rasa gentar. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi di sisi lain, gereja Tuhan juga tidak saja diajarkan tentang yang namanya transendensi Allah, tetapi Alkitab juga menjelaskan bahwa Allah juga itu adalah Allah yang imanen. Allah yang imanen itu mengacu kepada kedekatan dan keterkaitannya dengan ciptaannya. Allah yang bisa dikenal, Allah yang bisa bahkan bersama-sama dengan umatnya. Berbicara tentang imanensi Allah, berarti berbicara tentang keterlibatan dan juga interaksi pribadi antara Allah itu dengan ciptaannya. Dan ketika kita melihat Tuhan yang imanen itu, orang-orang yang mendekat kepadanya, apa yang ada di dalam sikap hatinya? Bersyukur dan mengharapkan untuk mengalami keintiman kehadiran pribadinya bersama dengan umatnya. Maka di dalam teologi reform kita belajar bahwa Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang transenden, juga Allah yang imanen. Allah yang berbeda secara kualitas antara dia dan ciptaannya, karena dia adalah kudus, agung, dan kita berdosa. Tetapi Allah yang juga bisa dikenal dan dia datang menjumpai umatnya, dan Allah yang bersama-sama dengan umatnya. Itulah Allah yang imanen. Allah yang transenden juga Allah yang imanen. Dia ditinggikan di atas semua ciptaan. Pada saat yang sama, dia juga terlibat erat dengan segala sesuatu yang dia ciptakan. Dia ditinggikan, dihormati, dimuliakan oleh ciptaannya, tetapi di sisi lain dia juga datang bersama dengan umatnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara bagian ini di awal, maka pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita ketika Tuhan mengundang kita datang berdekat kepada Dia. Hari ini kalau kita jujur, kita hidup di dalam dunia postmodern. Bagaimana sikap kita ketika Allah mengundang kita datang berjumpa dengan Dia? Berapa banyak orang yang Kristen, berapa banyak orang Kristen itu masih memiliki rasa takut, rasa gentar dan hormat kepada Tuhan ketika dia datang beribadah misalnya. Berapa banyak orang Kristen yang takut berbuat dosa ketika dia bekerja di kantor, ketika dia berada di masyarakat, karena ada Allah yang murka terhadap dosa. Di sisi lain berapa banyak juga orang Kristen yang mensyukuri karena Kristus sudah memberikan dirinya mati bagi orang-orang berdosa, orang-orang pilihannya, sehingga kita datang bisa berjumpa dengan Dia di dalam kedekatan pribadi Allah dengan umatnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa kemudian
menekankan satu lalu mengabaikan yang lain. Harus kita bisa berjalan kedua aspek ini harus berjalan dengan seimbang. Bahwa Allah yang memang itu agung, kudus, sehingga kita tidak boleh bermain-main ketika kita berjumpa dengan Dia. Tetapi di sisi lain, bukan berarti Allah yang menjauhkan dirinya dengan umatnya, tetapi justru Allah yang berinisiatif datang menjumpai umatnya. Nah, itulah sebabnya kita bersyukur bahwa Allah demikianlah Allah yang kita percayai. Allah yang kita hormati, kita junjung tinggi, kita kagumi karena Dia Allah yang kudus. Tetapi di sisi lain Allah yang kita bisa datangi, kita bisa bersama-sama. Ada satu ikatan pribadi, ada satu persekutuan rohani dengan Dia. Itulah yang menjadi sukacita kita sebagai orang Kristen. Nah, hari ini kita akan merenungkan bersama ketika kita melanjutkan perenungan di ayat yang ke-7. Waktu masuk di dalam ayat yang ke-7, tentu itu dimulai dengan konteks sebelumnya. Ketika bangsa Israel itu akhirnya mencapai Gunung Sinai, ya, di mana mereka itu akan bertemu dengan Tuhan, dan di sanalah Tuhan itu akan menyatakan firman-Nya kepada umatnya, dan terlebih dahulu Tuhan ingin mengatakan siapakah mereka di hadapan Tuhan. Mereka itu adalah orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan, diselamatkan, bahkan ditopang di dalam pimpinan Tuhan di atas, bahkan dikatakan di situ dengan sayap burung Raja Wali, mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Mereka yang dulunya ditindas karena perbudakan sekarang dibawa keluar dan dituntun berdekat dengan Tuhan di Gunung Sinai. Bahkan bukan itu saja, mereka kemudian diberikan satu identitas yang jelas bahwa mereka itu adalah kesukaanku. Dikatakan di situ, engkau adalah harta kesayanganku, kamu akan menjadi harta kesayanganku. Dan identitas yang berikutnya adalah mereka itu adalah kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kerajaan imam, bangsa yang kudus. Tuhan akan memakai mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan akan memakai mereka untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu kembali mengenal Tuhan. Dan itu adalah satu tugas yang begitu agung, visi yang begitu mulia daripada Tuhan bagi umatnya. Dan karena itu, hal ini begitu penting yang harus diketahui oleh umatnya. Seluruh Israel harus tahu tentang ini. Maka kita masuk di dalam bagian ayat yang ke-7. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa, narator menunjukkan bahwa peran Musa sebagai nabi itu ditonjolkan di dalam bagian ini, saudara. Setelah Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada bangsa Israel dan mau mengikatkan diri dengan mereka sebagai umat perjanjian, sebagai bangsa umat kesayangannya, memberikan mereka identitas sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Lalu, bagaimana respon mereka? Saudara, itulah yang kemudian dilakukan oleh Musa. Memanggil para tua-tua yang menjadi wakil daripada seluruh bangsa Israel untuk disampaikan firman Tuhan ini. Mengapa Musa memanggil mereka? Karena tidak mungkin Musa menjangkau 2 juta orang itu kurang lebih. Itu sebabnya ya di dalam bijaksana yang Tuhan berikan kepada Yitro untuk kemudian ada wakil-wakil, lalu kemudian Musa mengikuti arahan daripada Yitro itu, dan sekarang para tua-tua itu dikumpulkan Musa untuk menyampaikan apa yang Tuhan sudah sampaikan ini kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Saudara, pemimpin rohani seperti mereka, para tua-tua ini yang ditunjuk Tuhan melalui Musa, itu kemudian akan menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan ini kepada Musa, kepada bangsa Israel. Saudara, bagian ini memberikan kita satu penggambaran bahwa firman Tuhan harus disampaikan kepada seluruh Israel. Dan Musa menyampaikan firman Tuhan itu kepada tua-tua Israel yang ditunjuk Tuhan melalui Musa.
Saudara-saudara, betapa pentingnya firman Tuhan ini bagi mereka. Betapa pentingnya identitas ini bagi umat Israel menapaki perjalanan mereka selanjutnya. Tanpa sebuah identitas yang jelas, tanpa sebuah identitas yang tegas dan sungguh-sungguh dimengerti oleh Israel, maka mereka akan mengalami satu kehidupan yang gampang terombang-ambingkan dengan begitu banyaknya keadaan-keadaan dunia saat itu. Pengaruh-pengaruh dunia saat itu begitu sangat kuat membawa mereka untuk hidup di dalam dunia politeisme, dalam dunia hidup penyembahan berhala dan sebagainya. Tetapi dengan identitas ini memberikan mereka seperti satu standpoint bagi mereka untuk memikirkan siapa mereka di hadapan Tuhan. Nah, karena itu betapa pentingnya firman Tuhan ini bagi mereka. Itu sebabnya Musa mengumpulkan semua tua-tua itu, lalu kemudian diharapkan tua-tua itu nanti memberitakan firman Tuhan ini kepada seluruh bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka di dalam bagian ini kita melihat Musa mulai menunjukkan bagaimana dia sebagai nabi yang setia. Tidak kemudian mengatakan apa yang disampaikan oleh dirinya sendiri, tetapi dia dituntun oleh Roh Kudus tentu untuk menyampaikan apa yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemimpin yang setia, pemimpin seperti Musa ini adalah pemimpin yang sungguh-sungguh. Dia meletakkan seluruh egonya, seluruh keinginan dirinya itu di bawah, tunduk di bawah kehendak Tuhan. Itu sebabnya apa yang disampaikan, segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya, bukan keinginan pribadinya Musa, bukan maunya Musa seperti ini. Karena mungkin Musa itu banyak dipengaruhi oleh emosi, dipengaruhi oleh keadaan, dipengaruhi oleh naturnya yang berdosa. Tidak, saudara. Di awal kita melihat bagaimana Musa belajar menundukkan segala egonya, segala keinginan diri itu di bawah kebenaran firman Tuhan, di bawah perintah Tuhan. Dikatakan di dalam bagian itu, segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya, ini harus disampaikan kepada seluruh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai pemimpin Musa belajar terus tunduk kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan. Nah, karena itu kita melihat bagaimana peran Musa sebagai nabi mulai ditonjolkan di dalam ayat yang ke-7 ini. Nabi kita kenal adalah seorang yang dipakai Tuhan menjadi wakil Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada umatnya, kepada orang Israel. Dan Musa diperlihatkan di dalam bagian ini, dia mulai menyatakan diri atau memperlihatkan fungsinya sebagai nabi menyampaikan firman Tuhan kepada para tua-tua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu kemudian berlanjut di dalam bagian itu bagaimana respon bangsa Israel. Di ayat yang ke-8 Saudara, kita melihat di sana seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Seluruh bangsa itu Saudara, semuanya. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Segala firman Tuhan segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Jadi Musa seperti perantara, saudara, mediator. Apa yang disampaikan Tuhan disampaikan kepada bangsa Israel. Apa jawab bangsa Israel, Musa kembali sampaikan kepada Tuhan. Saudara, respon bangsa Israel bagian atau ayat yang ke-8 ini sangat penting untuk kita renungkan. Ada satu komitmen untuk taat. Dikatakan segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kata lain, orang Israel itu bersumpah bahwa mereka akan menepati perjanjian mereka dengan Tuhan. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Dan sekarang Tuhan menuntut atau Tuhan menunggu respon mereka. Bagaimana kita bersikap sebagai orang Kristen atau orang percaya yang sudah diselamatkan oleh karya Kristus. Maka ini menjadi satu pertanyaan yang terus ada dalam pergumulan iman kita, pergumulan hidup kita. Berapa banyak kita taat ketika ada suasana hati yang sukacita. Berapa banyak kita taat ketika kita baru saja merasakan yang namanya pertolongan Tuhan. Tapi bagaimana ketika sepertinya pertolongan Tuhan itu sudah tidak datang lagi dalam tanda kutip. Sepertinya kita sedang menunggu jawaban-jawaban yang Tuhan tidak kunjung berikan. Bagaimana respon kita? Pergumulan-pergumulan hidup kita sepertinya kok Tuhan tidak jawab. Kok Tuhan tidak berikan solusi?
bagaimana respon ketaatan kita? Bagaimana respon iman kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 8 ini saya ingin mengajak kita memikirkan 2 poin, Saudara. Poin pertama, kita melihat bahwa ketaatan itu adalah respon mereka terhadap kasih karunia Allah. Dan bagaimana kita juga dibawa untuk memikirkan kembali hidup kita di hadapan Tuhan ketika firman Tuhan sudah disampaikan. Dan berkali-kali Tuhan terus membawa kita untuk berdekat kepada Dia. Dan terus diberikan firman. Bagaimana respon kita? Saudara, pertumbuhan rohani itu menjadi aspek penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Berapa banyak kita bertumbuh di dalam mendengarkan firman Tuhan? Berapa banyak kita terus dikuduskan Tuhan, dibentuk Tuhan dengan segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi berapa banyak kita juga yang terus saja seperti tidak mau membuka diri untuk dibentuk oleh Tuhan. Karena mungkin kita sedang mempertahankan sesuatu yang kita banggakan dan kita anggap bahwa oh, ini bagianku. Tuhan tidak boleh sentuh, Tuhan tidak boleh ganggu ya, Tuhan tidak boleh gubris, ini bagianku. Saya punya hak kebebasan untuk mengatur. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus diingatkan Tuhan. Berhati-hati kita ketika kita semakin diberikan berkat-berkat daripada Tuhan. Karena seringkali berkat-berkat daripada Tuhan itu bisa membawa kita untuk semakin jauh daripada Tuhan. Bisa membuat kita itu tidak lagi datang kepada Tuhan dan memikirkan bahwa kita adalah orang yang tidak layak dan harus datang kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Berapa banyak kita yang kemudian ketika kita mendapatkan banyak berkat, lalu kita menganggap we are something. Kita sesuatu loh, kita bisa melakukan sesuatu. Kita bisa menentukan segala sesuatu. Termasuk kita mau baca Alkitab atau tidak, mau ke gereja atau tidak, mau bersaat teduh bersama keluarga atau tidak, itu semua kita yang tentuin. Apalagi ketika kita sudah mendapatkan begitu banyaknya tanggung jawab atau berkat-berkat Tuhan, bagaimana respon kita? Seharusnya semakin banyak tanggung jawab, kata Luther, semakin banyak kita berserah dan berlutut berdoa kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, berapa banyak orang Kristen yang justru memiliki kehidupan yang terbalik seperti ini? Karena begitu banyaknya berkat-berkat anugerah Tuhan sehingga semakin lupa dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita diingatkan Tuhan. Ketika Tuhan menitipkan berkat-berkatnya di dalam hidup kita. Pekerjaan, harta, keluarga dan sebagainya. Bagaimana kita berespon? Apalagi kita yang terus diberikan firman. Bagaimana respon kita? Nah, karena itu kita mau belajar di tengah-tengah pergumulan hidup bagaimana kita berespon. Bapak Ibu masih ingat perumpamaan penabur beberapa jenis tanah, dan ada tanah yang keempat yang subur, yang ditaburi benih firman dan dia bertumbuh berbuah dan sebagainya. Tapi ada beberapa jenis tanah yang memiliki banyak halangan-halangan sehingga dia tidak bisa bertumbuh. Dan demikianlah kalau kita memikirkan bagian itu dalam hidup kita. Seringkali kita juga bisa jatuh di dalam bagian itu. Kita seringkali membangun iman kita itu dengan apa yang kita peroleh, apa yang kita alami, apa yang kita lihat kasat mata di depan. Bahkan mungkin pandemi saat ini membuat kita mulai kehilangan pengharapan, kehilangan iman. Atau sebaliknya, kita mulai bermalas-malasan, kita menyuburkan hawa nafsu kita. Kita seperti orang yang bebas menentukan segala sesuatu. Tetapi kalau kita melihat respon bangsa Israel di bagian pertama ini, saudara. Dia mengatakan segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Respon, satu komitmen, satu bentuk ketaatan mereka atas kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada mereka. Tetapi saudara, di sisi lain, saya ingin mengajak saudara memikirkan poin kedua, yaitu bahaya penipuan rohani. Bahaya penipuan rohani yang sering kali bisa ada di dalam kehidupan kita. Karena kita lihat apa yang terjadi kemudian kepada bangsa Israel. Setelah itu kita melihat bagaimana kehidupan mereka. Tak berhenti-berhenti mereka itu bersungut-sungut. Tak berhenti-berhenti itu mereka bahkan melawan Tuhan. Kisah ini sebelum peristiwa yang begitu menggemparkan padang gurun, yaitu apa? Penyembahan patung lembu emas. Saudara,
apa yang mereka saksikan, apa yang mereka alami di padang gurun. Bahkan apa yang mereka sudah katakan itu seperti mereka telah lupakan. Apa yang mereka sudah katakan, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Setelah itu bagaimana? Dan lihatlah apa yang terjadi di padang gurun. Dan bukankah itu juga yang menjadi bagian yang tidak terlepas dari kehidupan gereja saat ini. Kita bisa mengatakan kita percaya kepada Tuhan. Kita bisa mengatakan bahkan mungkin ketika kita habis ibadah di gereja atau mungkin kita setelah saat teduh baca Alkitab, aduh Tuhan terima kasih, aku mau belajar ikut Tuhan, aku mau belajar bayar harga untuk Tuhan, aku mau belajar semakin giat melayani Tuhan, aku mau belajar semakin melayani Tuhan, aku mau belajar setia kepada Tuhan. Besoknya ada pergumulan keluarga, mulai menanyakan Tuhan itu di mana, mulai meragukan, inikah arti menjadi orang Kristen? Kok masalah tidak selesai-selesai? Kok pergumulan anakku ini gak selesai-selesai? Kok masalah rumah tanggaku gak selesai-selesai? Kok masalah kerjaku ini gak selesai-selesai? Gimana? Bagaimana saya masih bisa percaya Tuhan? Katanya saya harus percaya, lalu lihatlah Tuhan bekerja dan sebagainya. Mana Tuhan bekerja? Mulai meragukan Tuhan. Mulai meragukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa terjebak dan masuk di dalam sebuah penipuan rohani. Kita mungkin bahkan terlihat di depan orang seperti orang saleh, orang yang begitu rohani banget begitu, ya. Bahkan orang bisa melihat ada lampu-lampu di atas kepala kita seperti malaikat begitu. Wah, kudus banget ya, wah baik banget ya, wah di depan keluarganya begitu baik ya, atau di depan orang begitu baik ya. Tapi lihatlah dia ketika dia pulang ke rumah. Seorang Puritan pernah mengatakan kalau mau lihat seseorang kerohaniannya, ikuti dia sampai ke rumahnya katanya. Nah, ini satu kalimat yang seperti agak-agak tidak umum, tetapi coba kita renungkan kalimat ini. Lihatlah dia ketika dia sudah masuk ke rumahnya. Setelah lihat rumahnya, lihatlah apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan. Setelah dia lakukan, dia katakan itu apa, lalu lihat lagi ketika dia masuk ke kamarnya, apa yang dia lakukan. Terus telusuri sampai menemukan nanti ketika dia di keadaan tersendiri bersama dengan Tuhan, apa yang dia akan lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu kalimat yang mengingatkan kita kembali. Seringkali kita, siapapun kita, hamba Tuhan pun juga bisa terjebak dan masuk di dalam sebuah kegagalan penipuan rohani ini. Bukan berarti hamba Tuhan itu orang yang kudus, tanpa dosa lagi, tidak saudara. Kita semua harus terus bergumul dengan bagian ini. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh berjuang. Kita harus berjuang. Kita harus terus menghidupi kekristenan kita dengan terus berjuang dan bersandar kepada Tuhan. Kemenangan diperoleh karena adanya sebuah peperangan saudara. Dan saudara dan saya dipanggil setiap hari untuk berperang. Perang di dalam kerohanian kita. Dan di sanalah kita melihat bagaimana kemudian kisah kehidupan bangsa Israel selanjutnya. Yang tegar tengkuk, yang menyembah berhala, dan sebagainya di padang gurun. Dan itu membuat kita merenung. Kalau bangsa Israel saja bisa begitu, apalagi kita. Kita lemah dan kita bisa jatuh di dalam penipuan rohani seperti ini. Nah karena itu kita mau belajar terus di hadapan Tuhan. Bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Saya bacakan dua ayat di dalam Alkitab dari Ulangan. 3 ayat, Ulangan pasal yang ke-5 saudara ya. Ulangan pasal yang ke-5 ayat 27 sampai 29. Ulangan 5, 27 sampai 29. Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita. Dan Kaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu, segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku,
dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Inilah kerinduan Tuhan yang kembali diucapkan Musa. Di kitab Ulangan ini Musa kembali menuliskannya untuk diingat kembali oleh bangsa Israel. Betapa Tuhan ingin mereka betul-betul mengikut Tuhan, menjalankan firman Tuhan. Tetapi memang kenyataannya bahwa bangsa Israel gagal dan gagal lagi. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahaya penipuan rohani memberikan kita peringatan pada pagi hari ini. Memang di sisi lain kita dipanggil meresponi firman Tuhan atau meresponi kasih karunia Allah itu dengan ketaatan kita. Tapi bahaya juga terus mengancam kita. Kita perlu waspada, kita perlu berhati-hati, berjaga-jaga di dalam kerohanian kita. Waspada terhadap penipuan rohani. Nah, karena itu mari kita terus belajar jujur. Belajar memiliki keluasan hati, kita mau terbuka kepada Tuhan. Kita lemah, kita terbatas, kita butuh Tuhan untuk menolong kita di dalam kelemahan dan keterbatasan kita. Kita tidak dipanggil membangun identitas kita dengan segala prestasi-prestasi dunia hari ini, dengan segala penilaian-penilaian dunia terhadap kita. Kita dipanggil justru mau jujur kepada Tuhan. Kita dipanggil Tuhan untuk sungguh-sungguh jujur, mengakui keberadaan kita. Sehingga Tuhan dengan segala permohonan kita kepada Tuhan, Tuhan rindu kita mau jujur dan terbuka. Ada satu kesadaran, Tuhan tolonglah aku. Tuhan, aku lemah, rapuh, gampang jatuh di dalam dosa. Nah, karena itu mengingatkan kita di dalam bagian ini. Seperti apa yang dikatakan bangsa Israel, mereka taat, respon terhadap kasih karunia Allah. Tetapi di sisi lain kita juga diingatkan bahwa kita juga jangan menjadi overconfidence, jangan menjadi percaya diri yang berlebihan. Tetap harus punya satu kebergantungan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah karena itu memperlihatkan bagian ini untuk kita renungkan bersama. Di bagian di mana di satu sisi ada satu bentuk ketaatan mereka terhadap respon atas kasih karunia Allah. Di sisi lain mengingatkan kita bahaya penipuan rohani. Mari kita belajar jujur di hadapan Tuhan. Mari kita juga belajar terbuka terhadap pasangan kita. Mari kita juga belajar mengakui kelemahan kita kepada anak kita. Mari kita belajar jujur kepada Tuhan. Tuhan, aku lemah, tolong aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian ini kita melihat Musa sekali lagi memperlihatkan perannya bukan saja sebagai nabi, tapi kali ini dia sebagai imam. Dia mengatakan dia sebagai perantara antara Allah dan umat Allah. Dan dia katakan di situ, lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Permohonan seorang imam, permohonan penyampaian isi hati bangsa Israel itu kepada Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat dalam bagian ini. Ini adalah bagian di mana bangsa Israel dipanggil terus belajar mengenal Allahnya. Dan setiap hari bukankah Tuhan juga membawa kita untuk semakin mengenal siapa Allah yang kita percayai. Di dalam ayat yang ke-9 selanjutnya dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Setelah Musa menyampaikan perkataan bangsa Israel kepada Tuhan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau. Dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua aspek yang kita bisa renungkan di dalam bagian ini. Tuhan mau menyatakan dirinya di dalam awan yang tebal. Dan Tuhan ingin bangsa Israel itu melegitimasi tentang jabatan Musa sebagai wakil Tuhan di dalam bagian ini. Dan kita lihat bagian pertama, Allah hadir di dalam awan yang tebal. Itu sebabnya di dalam bagian ini Bapak Ibu sekalian kita melihat Tuhan menampakkan diri, menyatakan dirinya.
Tuhan datang menjumpai umatnya. Di dalam awan yang tebal itu kehadiran Allah nyata. Kemuliaannya dinyatakan di sana. Dan di sanalah kita melihat Tuhan akan berbicara. Tuhan akan menyampaikan, akan menyatakan kehadirannya di dalam keberadaan hidup umat Allah di dalam bagian itu. Saudara-saudara, di dalam bahasa Ibrani yang dipakai, datang di sana. Kata bo, datang, bahasa Ibraninya. Di dalam perjanjian lama, ini seringkali mengandung 4 arti, saudara. Yang umum dipakai di dalam perjanjian lama. Kata datang. Seluruh bangsa, dikatakan di situ, ayat 9. Sesungguhnya aku akan datang kepadamu. Aku akan datang kepadamu. Dan di dalam perjanjian lama itu mengandung 4 aspek penting arti daripada kata bo ini. Saudara, arti pertama, saudara, kata bo, kata datang itu biasanya dipakai untuk menyatakan hubungan Allah sebagai pribadi yang datang kepada umatnya. Datang kepada umatnya. Nah, kita lihat di dalam bagian ini kedatangan Tuhan itu datang untuk menyatakan dirinya kepada umatnya. Banyak ayat-ayat di dalam Alkitab kita bisa lihat ya untuk menyatakan maksud Tuhan datang kepada umatnya. Ya, di Gunung Sinai kalau kita lihat itu ya. Lalu kemudian di kitab Mazmur juga kita lihat banyak kali dikatakan di situ Allah datang menjumpai umatnya. Allah datang sebagai seorang pejuang yang perkasa membawa kembali bangsanya. Ya, kita bisa lihat itu dalam Yesaya. Dan banyak lagi sebetulnya dalam bagian itu, dan kita lihat penggenapannya di dalam perjanjian baru. Allah datang menjumpai umatnya di dalam diri Tuhan Yesus. Itu sebabnya dikatakan antisipasi daripada kata bo ini, penggenapannya kita lihat di dalam Yesus Kristus yang dengannya dapat dengan antusias diberitahukan, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan itulah kita lihat Yesus Kristus penggenapannya di dalam perjanjian baru. Bahkan saudara-saudara kita lihat, dia datang bukan saja datang menjumpai umatnya untuk menyelamatkan. Di kitab Maliaki kita juga lihat, dia datang kepada umatnya untuk apa, saudara? Untuk menyatakan penghakimannya. Ia datang sebagai api yang memurnikan. Ya, kita lihat itu di dalam bagian-bagian itu. Tetapi makna kedua kita juga bisa lihat kata datang itu berkaitan dengan pemenuhan janji. Datang menjumpai umatnya, datang memenuhi janji. Saudara, kita lihat beberapa ayat-ayat di dalam Alkitab, ini adalah satu ekspresi kedatangan Tuhan. Datang itu juga memenuhi janji-janji yang sudah dia sampaikan. Dan ketiga, saudara, kata bo juga, kata datang itu juga kita bisa lihat hubungannya dengan kedatangan Mesias yang akan membawa keselamatan. Lihatlah misalnya di dalam nubuatan-nubuatan itu dikatakan di dalam bagian itu, ya, Yehezkiel, Sakaria, bahkan kitab Kejadian itu menjelaskan bahwa nanti akan datang ya seorang penguasa yang akan datang dari suku Yehuda, yang akan datang dari suku Yehuda. Yehezkiel dan Sakaria melanjutkan harapan itu, dikatakan yang akan datang begitu ya. Ya, dan kita lihat di dalam kitab Sakaria dikatakan raja yang menang ini miskin dan datang menunggangi seekor keledai, simbol kerendahan hati Kristus di kemudian hari itu dimengerti di dalam perjanjian baru. Jadi kata datang berikutnya kita juga bisa mengerti itu gambaran kedatangan Mesias yang membawa keselamatan yang dijanjikan itu. Dan yang terakhir, saudara, kata datang ini juga digunakan untuk merujuk pada orang yang datang ke tempat kudus bersama dengan komunitasnya untuk berdoa dan membawa korban persembahan. Kitab Ulangan pasal 12, kitab Mazmur, kitab Yeremia itu banyak menjelaskan itu. Jadi kita melihat kata datang di dalam bagian ini ya. Kata bo yang dipakai di dalam bahasa Ibrani itu merujuk kepada 4 pengertian, saudara. Berhubungan dengan seseorang yang datang kepada bangsanya, berhubungan dengan bagaimana itu adalah sebuah pemenuhan sebuah janji,
berhubungan dengan kedatangan Mesias yang dinubuatkan itu yang membawa keselamatan, dan berhubungan dengan bagaimana orang yang datang ke tempat kudus bersama dengan komunitasnya untuk membawa korban dan berdoa. Dan di dalam bagian ini, ayat yang ke-9, kata bo yang dipakai itu di dalam pengertian pertama, saudara. Membawa atau orang datang, atau seseorang datang, atau Allah datang kepada bangsanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka di dalam bagian ini, bagaimana kita memikirkan hal ini? Dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal. Menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau. Waktu Allah berbicara dengan Musa, Israel bisa tahu, bisa dengar bahwa ada Allah yang sedang berbicara kepada Musa. Dan kedua, agar mereka tahu bahwa Musa adalah utusan Allah, wakil Tuhan. Legitimasi daripada tugas Musa itu betul-betul mereka tahu bahwa memang Musa adalah utusan Allah, nabi Tuhan, imam yang saat itu sebagai mediator perantara antara Israel dan Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ingin pengenalan akan Allah itu bertumbuh dalam hidup mereka. Relasi dengan Allah itu bertumbuh. Maka Allah itu menyatakan dirinya agar umatnya bisa tahu, bisa dengar apa yang dibicarakan atau apa yang Allah sampaikan kepada Musa. Dan ini mengandung makna yang sangat penting dalam kehidupan Israel, agar Israel semakin bertumbuh mengenal Allah. Relasi dengan Allah juga bertumbuh dengan baik. Dan bukankah itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Allah ingin kita semakin bertumbuh mengenal Dia. Allah ingin kita juga semakin membangun relasi kita dengan Dia secara sehat. Tidak berdasarkan mut-mutan, tidak berdasarkan keadaan suasana hati, tetapi terus konsisten. Saudara-saudara sekalian, maka di situ menuntut sebuah komitmen kita di hadapan Tuhan. Komitmen yang didasari oleh kekonsistenan kita mengikut Kristus. Dan kita lihat di sini, ini berbicara tentang komunikasi dua arah tentunya. Allah itu bahkan rela datang untuk bertemu dengan umatnya. Maka cerita penebusan, saudara, ini memberikan kita satu gambaran. Cerita penebusan itu dimulai dengan intervensi Allah terlebih dahulu. Allah datang membebaskan umatnya, agar umatnya mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Allah ingin mereka semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Nah, demikianlah kehidupan kita sebagai orang Kristen juga dipanggil agar semakin bertumbuh mengenal Dia. Mengenal, mengasihi, dan semakin membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Saudara, sekali lagi kita melihat kehadiran Tuhan secara transenden dan secara imanen. Dan Musa bertindak sebagai imam. Karena Allah kudus, manusia berdosa, maka perlu ada perantara. Kalau kita melihat adanya awan yang tebal, mereka umat Allah itu mendengar. Memang tidak langsung mereka, tetapi melalui perantara Musa. Karena Allah ingin sekali lagi juga menekankan tentang kekudusan Allah itu adalah urusan yang serius. Mereka harus datang dengan penuh keseriusan dan keseriusan di hadapan Tuhan. Dan tahu bahwa Allah itu kudus. Mereka tidak boleh mempermainkan Tuhan dengan sembarang. Maka Allah memperlihatkan satu kemuliaannya, kehadirannya di dalam awan yang tebal itu. Berapa banyak kita hari ini yang tetap terus memikirkan dan memperjuangkan dan sungguh-sungguh menghormati kekudusan Tuhan? Ataukah firman Tuhan yang datang itu kita anggap sepi? Firman Tuhan yang datang itu kita anggap seperti ya berlalu begitu saja. Tetapi kita diingatkan pada pagi hari ini, bagaimana kita berespon, seperti bagaimana umat Allah berespon ketika Allah datang menjumpai mereka.
Kita dipanggil untuk taat menjalankan firman Tuhan. Kita dipanggil untuk tidak terjebak di dalam penipuan rohani. Kita dipanggil untuk semakin bertumbuh di dalam relasi yang intim dengan Tuhan, di dalam firman dan doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu Allah tidak akan datang lagi di dalam awan gelap di atas gedung ini untuk menjumpai kita. Tetapi Allah sudah datang memberikan anugerah kepada gereja melalui firman Tuhan dan juga Roh Kudus yang sudah diberikan. Roh Kudus dan firman Tuhan itu adalah anugerah yang sudah diberikan kepada gereja. Sehingga kita bisa datang menjumpai Tuhan, membangun relasi, bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Allah. Melalui firman, melalui pertolongan Allah Roh Kudus dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan. Ya, karena itu kita dipanggil saudara. Bagaimana kita berespon. Bagaimana kita sungguh-sungguh memaknai kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa sebagai perantara untuk mengembalikan perkataan umat itu kepada Allah. Demikian pula Kristus yang adalah the new Moses itu di dalam perjanjian baru. Ia adalah perantara antara kita dengan Allah. Sebagai nabi ia menyingkapkan kepada kita kehendak Allah yang sebenarnya. Ketetapan-ketetapan janji-janji Allah. Dan sebagai imam, ia menjadi perantara kita. Ia datang berdoa kepada Tuhan. Ia mempersembahkan kepada Allah korban-korban rohani kita. Bukan hanya berupa doa dan pujian, melainkan juga seluruh pengabdian dan tekad-tekad hati yang kudus di hadapan Tuhan. Karena Kristus sudah memberikan dirinya sebagai korban persembahan. Ia adalah imam. Ia bukan saja berdoa, tetapi ia membawa korban persembahan itu. Tetapi korban persembahan itu bukan korban, bukan hewan, bukan kambing domba. Tetapi dirinya sendiri. Yang dia berikan sebagai korban persembahan. Agar kita boleh datang kepada Tuhan. Agar kita boleh menikmati relasi yang intim dengan Tuhan. Kristus datang bukan lagi di dalam awan yang gelap. Namun dia datang dengan segala kerendahan dirinya. Di dalam cinta kasihnya. Bahkan di dalam kasih yang berkorban. Memberi dirinya sepenuhnya kepada orang yang tidak layak sebetulnya untuk mendapatkannya. Yaitu saudara dan saya. Nah karena itu saudara, pada waktu kita menyadari hal ini. Kristus sudah mati. Sehingga ia membawa kita kembali. Bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan selama-lamanya. Allah yang kita sembah bukan saja Allah yang transenden, yang nun jauh di sana. Tetapi Allah yang datang bersama-sama dengan umatnya. Allah beserta dengan kita. Karena itu, mari kita bersyukur untuk hal ini. Dan dengan sungguh-sungguh mari kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Dengan segala ketaatan kita kepada firman-Nya. Dengan segala kebersaraan kita sesungguhnya kepada Tuhan. Dengan segala kesungguhan kejujuran kita. Untuk semakin memberi diri kita dibentuk oleh Roh Kudus. Oleh firman-Nya. Agar kita semakin bertumbuh. Semakin berelasi dengan indah. Bersama dengan Tuhan. Untuk selama-lamanya.